Oke, halo semuanya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan menyelami dasar-dasar dari sistem penunjang keputusan. Kita akan cari tahu sebenarnya apa sih itu, kenapa sistem ini perlu ada, dan kenapa perannya jadi krusial banget di zaman yang serba data seperti sekarang. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu masalah yang coba dipecahkan oleh sistem ini. Lalu, kita masuk ke definisi sistem penunjang keputusan atau SPK itu sendiri. Setelah itu, kita coba bedakan dengan sistem lain, lihat masalah seperti apa yang paling cocok dipecahkan pakai SPK, dan terakhir, kita lihat kenapa SPK ini jadi makin relevan di dunia modern. Baik, mari kita mulai dari akarnya. Supaya kita benar-benar paham apa itu sistem penunjang keputusan, kita perlu mundur sedikit nih. Kita perlu lihat dulu, masalah apa sih yang sebenarnya melahirkan sistem ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba Anda pikirkan. Saat ini, organisasi, mau itu perusahaan, kampus, atau bahkan pemerintah, itu bukuannya dibanjiri data. Tapi, anehnya, punya lebih banyak data ternyata nggak otomatis bikin keputusan jadi lebih gampang atau lebih baik. Kenapa bisa begitu ya? Kalau kita lihat sejarahnya ada pergeseran yang menarik. Dulu, orang bikin keputusan seringnya pakai intuisi, pakai pengalaman dan naluri. Seiring berjalannya waktu dan organisasi makin kompleks, kita mulai butuh data, butuh laporan. Muncullah sistem informasi generasi awal. Tapi, disinilah justru muncul masalah baru. Kita jadi punya tumpukan data yang begitu banyak, sampai-sampai kita malah bingung dan sulit menarik kesimpulan yang jernih. Dan kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah titik di mana banyak orang sadar kalau sekedar menyajikan data itu nggak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membantu kita mengolah semua informasi itu supaya kita bisa membuat pilihan yang lebih rasional. Nah, dari kebutuhan itulah kemudian lahir sebuah solusi. Mari kita lihat bagaimana sistem penunjang keputusan atau SPK hadir sebagai jawaban atas masalah kebanjiran data yang tadi kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya SPK itu? Secara definisi, SPK adalah sistem berbasis komputer yang tujuannya spesifik untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Ada dua kata kunci di sini yang perlu kita garis bawahi, mendukung dan masalah yang tidak sepenuhnya terstruktur. Di titik ini ada satu hal yang penting banget untuk dipahami. SPK itu bukan robot pintar yang mengambil alih tugas kita. Sistem ini tidak membuat keputusan final. Pengambil keputusan utamanya tetap manusia. Jadi, anggap saja SPK ini seperti seorang kopilot atau penasihat ahli yang super cerdas yang siap membantu kita. Terus, gimana cara SPK membantu kita? Gampangnya gini, pertama, sistem ini mengambil data yang rumit dan mengolahnya secara sistematis. Kedua, ia menerapkan model-model atau metode pengambilan keputusan yang relevan dengan masalahnya. Dan yang paling penting, ketiga, ia menyajikan berbagai alternatif pilihan lengkap dengan kemungkinan konsekuensinya. Jadi, SPK membantu kita menjawab pertanyaan krusial. Dari semua pilihan ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sering banget nih, ada kebingungan antara SPK dengan jenis sistem informasi lainnya. Terutama yang namanya Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Kelihatannya mirip, tapi sebetulnya beda banget. Yuk kita perjelas perbedaannya. Nah, perbedaannya kelihatan jelas di sini. Sistem Informasi Manajemen atau SIM itu biasanya orientasinya ke masa lalu. Dia memberikan kita laporan rutin tentang apa yang telah terjadi. Di sisi lain, SPK itu orientasinya ke masa depan. Tujuannya adalah membantu kita menganalisis sebuah masalah, mengeksplorasi berbagai skenario untuk akhirnya menjawab apa langkah terbaik kita selanjutnya. Oke, kita udah tahu apa itu SPK dan bedanya dengan sistem lain. Sekarang pertanyaannya, kapan kita sebaiknya menggunakan SPK? Karena kan nggak semua masalah itu butuh SPK. Jadi jenis masalah seperti apa yang paling ideal untuk dibantu oleh sistem ini? SPK ini paling bersinar saat berhadapan dengan masalah yang kita sebut semi-terstruktur. Maksudnya gimana? Begini, masalah terstruktur itu kan jawabannya pasti, kayak soal matematika. Masalah tidak terstruktur itu murni pakai intuisi. Nah, masalah semi-terstruktur ini ada di tengah-tengah. Ada bagian yang bisa dianalisis pakai data dan model, tapi tetap butuh sentuhan penilaian dan kebijaksanaan manusia. Biasanya masalah kayak gini penuh ketidakpastian dan melibatkan banyak kriteria yang kadang saling bertentangan. Biar lebih kebayang, coba pikirkan proses memilih mahasiswa terbaik untuk masuk universitas. Ada data objektif seperti nilai rapor, tapi ada juga faktor subjektif seperti potensi kepemimpinan atau kreativitas. Atau contoh lain, memilih penerima beasiswa.
kita harus menimbang prestasi akademik dengan kondisi kebutuhan finansial. Ini kan masalah-masalah kompleks yang nggak ada satu jawaban mutlak yang benar. Disinilah SPK berperan. Baik, di bagian terakhir ini kita akan lihat kenapa SPK ini bukan lagi sekedar konsep akademis, tapi sudah menjadi alat yang makin krusial di dunia kerja yang serba cepat dan sangat bergantung pada data seperti sekarang ini. Coba kita perhatikan, grafik ini adalah realitas yang dihadapi hampir semua organisasi modern. Ada 3 tekanan besar. Pertama, volume data yang meledak. Kedua, tuntutan untuk bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dan ketiga, biaya atau resiko kalau kita salah ambil keputusan itu sangat tinggi. Nah, dalam lingkungan yang seperti ini, cuma mengandalkan intuisi saja bisa jadi sangat berbahaya. SPK hadir untuk menjadi jembatan antara data mentah dan keputusan yang cerdas. Dan ini bukan cuma teori loh, aplikasinya di dunia nyata itu sangat luas. Di sektor pendidikan misalnya, SPK dipakai untuk membantu menyeleksi mahasiswa dari ribuan pendaftar. Di dunia industri, SPK bisa membantu perusahaan memilih karyawan terbaik, menilai resiko sebuah proyek investasi besar, atau mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Kegunaannya benar-benar terasa. Setelah kita melihat semua ini, ada data, ada model, ada sistem, mungkin Anda mulai bertanya-tanya, oh, jadi pada akhirnya ini semua cuma tentang menemukan algoritma yang paling canggih dan paling sempurna ya? Dan jawabannya, seperti yang ditekankan di sini, ternyata tidak. Poin terpenting yang harus kita bawa pulang adalah ini. Inti dari sistem penunjang keputusan itu bukan tentang mesin yang mengambil alih, tapi tentang alat untuk memberdayakan manusia. Ini adalah tentang bagaimana kita, sebagai manusia, bisa memanfaatkan kekuatan sistem untuk membuat pilihan yang lebih cerdas, lebih konsisten, dan lebih rasional. Pada akhirnya, SPK adalah tentang memperkuat penilaian kita, bukan menggantikannya.